You've had enough of the rise and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Persib jaga asa bersaing di puncak klasemen. Persib Bandung sukses menjaga peluang dalam bersaing di puncak klasemen pada pekan ke-16 BRI Liga 1 2023/2024. Maung Bandung berhasil mencuri satu angka dari pimpinan klasemen Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, dengan skor imbang 1-1. Hasil tersebut membawa Persib Bandung bertahan di posisi ketiga klasemen dengan 27 poin dari 15 pertandingan. Posisinya hanya terpaut 4 angka dari Borneo FC yang masih memegang posisi pimpinan klasemen. Sementara, Madura United gagal merebut puncak klasemen setelah dipermalukan tamunya Dewa United FC dengan skor 1-4. Klub berjuluk Laskar Sape Kerap itu masih menduduki posisi kedua klasemen dengan 30 poin. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sejak awal memprediksi pertandingan dua tim papan atas akan berlangsung sulit bagi kedua tim. Apalagi, kata Hodak, Borneo FC saat ini memiliki kualitas pertahanan nomor 1 yang sulit ditembus. Borneo FC punya catatan kebobolan paling minim dengan 13 gol sebelum laga lawan Persib Bandung. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena Borneo FC adalah tim terbaik dan juga tim dengan pertahanan terbaik di Liga, kata Hodak, seperti dikutip dari situs resmi Liga, jelang kick-off pertandingan kemarin. Jumlah kebobolannya paling minim di antara tim lainnya. Mereka punya pertahanan yang bagus, ujarnya. Itu bisa dilihat dalam 4 pertandingan terakhir, hasilnya 1-0, 2-1, 1-0, 1-0. Update pembicaraan kontrak David da Silva dengan Persib, digoda klub lain dengan selisih di atas Rp2 miliar. Dalam update pembicaraan kontrak David da Silva dengan Persib Bandung bahwa kemungkinan besar David da Silva akan bertahan di Persib Bandung untuk sampai akhir musim ini atau Liga 1 2023/2024. Pengamat Persib Roni Anwari menilai bahwa update pembicaraan kontrak David da Silva dengan Persib membuahkan hasil positif. Meski David da Silva digoda klub lain dengan selisih Rp2 miliar lebih dibandingkan kontrak yang ditawarkan Persib, namun DDS atau David da Silva kemungkinan akan bertahan di Persib Bandung. Kemungkinan DDS masih akan tetap di Persib sampai akhir musim, ujar pengamat Persib Roni Anwari. Menurut Roni Anwari, agen David da Silva mengabarkan bahwa David da Silva menolak tawaran proposal dari klub lain. Padahal, proposal kontrak dari klub lain tersebut jauh di atas nilai kontrak saat ini di Persib Bandung. Penawaran dari klub lain, itu lumayan besar. Jadi dari nilai kontraknya saat ini ya lumayan kenaikannya Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar. Namun tawaran tersebut, informasinya, kata Roni Anwari ditolak oleh David da Silva. Dengan demikian, peluang David da Silva masih membela Persib hingga akhir musim ini berakhir masih sangat terbuka lebar. Itu berbanding lurus karena ditolak katanya. Berarti kemungkinan di Persib tetap ada dengan kenaikan gaji, ujarnya. Kemungkinan besar, menurut analisa Roni Anwari, Persib Bandung menyetujui keinginan David da Silva untuk menaikkan gajinya. Jika pembicaraan kontrak baru David da Silva selesai, kemungkinan akan diumumkan setelah Persib usai menuntaskan laga di putaran pertama melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung pada tanggal 28 Oktober tahun 2023. Jadi semuanya saat di bursa transfer dibuka dan baru diumumkan, paparnya.
Sebelumnya, pelatih Persib Bojan Hodak telah meminta manajemen Persib untuk secepatnya mengontrak atau memperpanjang kontrak David da Silva. Permintaan Bojan Hodak agar Persib perpanjang kontrak David da Silva terasa wajar karena saat ini David da Silva adalah top skor Persib di musim Liga 1 2023/2024. Sampai pekan ke-15, David da Silva telah mencetak 10 gol dari 13 laga yang diikutinya. Erianto cadangan abadi Persib musim ini, diminati klub Liga 2. Keinginan Bobotoh menyaksikan Erianto, si cadangan abadi Persib bermain di Liga 1 2023/2024 kemungkinan sangat tipis. Kabar terbaru, terjawab sudah nasib Erianto cadangan abadi Persib musim ini. Erianto cadangan abadi Persib diminati klub Liga 2 untuk putaran kedua dalam transfer pemain Liga 1 2023/2024 pada November tahun 2023. Jika nantinya Erianto si cadangan abadi Persib itu pergi meninggalkan Persib Bandung, maka sejak dia didatangkan Persib musim lalu, dia belum pernah merasakan bermain di Liga 1. Karena sejak Erianto direkrut Persib pada musim Liga 1 2022/2023, dia belum pernah bermain di liga terbesar di Indonesia. Kabar bahwa Erianto diincar klub Liga 2 ujar akun resmi seputar bursa transfer. Di bursa transfer Liga 1 2023/2024 putaran kedua ini, dua pemain Persib ditawar klub Liga 2. Dua pemain Persib ditawar klub Liga 2 itu adalah Victor Igbonevo dan Erianto. Victor Igbonevo dan Erianto sama-sama bermain sebagai pemain belakang di Persib Bandung. Victor Igbonevo berpengalaman sebagai bek tengah. Sedangkan Erianto bermain sebagai bek kanan Persib. Erianto diminati klub Liga 2, ujar bursa transfer. Klub Liga 2 yang tertarik merekrut Erianto itu saat ini dilatih oleh legenda Persib Bandung, Jajang Nurjaman atau Janur. Soal kenapa Erianto tidak dipinjamkan ke klub Liga 1, kemungkinan Erianto ingin bermain dengan menit bermain lebih banyak. Kemungkinan yang pertama Erianto ingin bermain secara full. Kalau tidak dapat menit bermain ngapain? Mending di Persib saja yang sedang dalam tren positif, ujarnya. Namun kemungkinan Erianto memilih gabung dengan klub Liga 2 karena ada jaminan bermain regular. Sehingga enggak nolak, yang penting dia main rutin, ujar akun tersebut menganalisa. Jika nantinya Erianto jadi dipinjamkan ke klub Liga 2, status Erianto masih pemain Persib Bandung. Dipinjamkan, bukan berarti diasingkan tapi ada kebutuhan tim yang dilihat pelatih. Ini kasihan juga pemainnya butuh jam terbang, butuh mengasah skill, kebugaran dan lainnya, ujarnya. Jadi, ketika seorang pemain dipinjamkan bukan berarti tidak terpakai tapi banyak hal untuk alasannya. Stefano Lillipali buka suara soal emosinya yang meluap dan hubungan dengan Mark Klok usai lawan Persib. Penyerang Borneo FC, Stefano Lillipali buka suara mengenai insiden di laga lawan Persib Bandung, di mana dirinya cukup emosional saat menghadapi Mark Klok. Borneo FC ditahan imbang 1-1 oleh Persib Bandung di Stadion Segiri, pada lanjutan pekan ke-16 Liga 1, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Tuan rumah mampu mencetak gol terlebih dulu lewat Leo Guntara pada menit ke-14. Keunggulan Borneo FC sirna pada menit-menit akhir laga, ketika Persib mencetak gol lewat gol bunuh diri Agung Prasetyo. Dalam laga ini, dua pemain timnas Indonesia Stefano Lillipali dan Mark Klok sempat terlibat insiden. Lillipali terlihat kesal dengan Mark Klok yang menempelnya hingga membuat pelanggaran. Dua alumni Akademi FC Utre itu bersitegang dan beradu mulut. Beruntung, tidak terjadi aksi lanjutan yang mencederai sportivitas. Mark Klok terlihat lebih dingin menangani situasi dengan mencoba meminta maaf dan memeluk Lillipali. Namun Lillipali masih terlihat emosi hingga laga berakhir. Sikap ini menimbulkan pertanyaan netizen bagaimana kelanjutan interaksi Lillipali dan Mark Klok pasca laga.
Pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023, Lily Pali menjawab pertanyaan netizen tersebut di kolom komentar Instagram. "Masih marah nggak sama Mark Klok?" tanya salah satu netizen. "Aman toh?" balas Lily Pali. Stefano Lillipali mengaku kurang puas dengan hasil laga lawan Persib Bandung. Menurutnya, pesut etam tak seharusnya meraih hasil imbang apabila bisa fokus hingga akhir pertandingan. "Babak pertama kami bermain sangat bagus, tampil dominan, bisa mencetak gol," kata Lillipali. "Tetapi seperti coach bilang, pada babak kedua kami kehilangan fokus, mereka bisa mencetak gol dari tendangan bebas," tambahnya. Sementara Mark Klok bersyukur dengan raihan poin yang didapat dari Stadion Segiri. "Saya bangga dengan tim, beberapa kali musim ini kita kembali dari babak pertama kita bisa kembali dan semangat dan ini sangat baik," ujar Mark Klok. "Pertandingan hari ini seperti yang coach bilang tidak mudah, selalu setiap datang ke sini sangat rumit terutama sangat susah untuk kita. Tetapi pada babak kedua bisa lebih baik dan pemain pengganti yang datang pun bermain dengan baik, ada Freds dan Ezra juga, terima kasih. Ini teamwork dan saya bangga meski kita imbang karena ini tidak mudah untuk ambil poin di sini," tambahnya. Selamatkan Persib dari kekalahan, pemain Persib ini sering disebut sebagai pahlawan oleh Bobotoh. Penyerang Persib Ezra Walian sering disebut-sebut sebagai pahlawan oleh para Bobotoh. Hal itu karena Ezra Walian sudah beberapa kali menyelamatkan Persib dari kekalahan. Di pertandingan terakhir, Ezra Walian menjadi pembeda saat Persib bertandang ke markas Borneo FC, Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023. Meskipun masuk di babak kedua, Ezra Walian mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi tim Persib. Sebelum Ezra Walian dimasukkan di babak kedua, Persib sempat tertinggal lebih dulu dari Borneo FC melalui gol yang dicetak oleh Leo Guntara. Bahkan, hingga babak pertama berakhir tim Persib tak mampu menyamakan kedudukan. Upaya serangan yang dilakukan oleh anak asuh Bojan Hodak itu berhasil dipatahkan oleh lini pertahanan Borneo FC. Sementara itu, di babak kedua Persib mulai mendominasi pertandingan. Bojan Hodak melakukan beberapa pergantian pemain, salah satunya memasukkan Ezra Walian untuk menggantikan Rezaldi Hehanussa di menit ke-73. Masuknya Ezra Walian terbukti efektif yang membuat permainan Persib lebih agresif. 7 menit berselang usai Ezra Walian masuk, Persib berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol bunuh diri bek Borneo FC Agung Prasetyo. Gol bunuh diri Agung Prasetyo tak lepas dari upaya Ezra Walian saat melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas Ezra Walian yang mengarah ke kotak penalti salah diantisipasi oleh Agung Prasetyo. Agung Prasetyo yang berniat membuang bola keluar kotak penalti malah mengarah ke gawang sendiri. Gol bunuh diri di menit ke-80 itu menyelamatkan Persib dari kekalahan. Hingga pertandingan usai, pertandingan Persib lawan Borneo FC berakhir sama kuat 1-1. Usai pertandingan Persib lawan Borneo FC, Bobotoh Persib banyak yang memberikan komentar positif kepada penampilan Ezra Walian di babak kedua. Bagi Bobotoh, Ezra Walian masuk di babak kedua seakan-akan menjadi pahlawan bagi tim Persib. Melihat berbagai komentar positif yang dilontarkan Bobotoh, Persib tak lepas dari penampilan Ezra Walian yang tampil memukau pada saat melawan Borneo FC. Tak hanya melawan Borneo FC, Ezra Walian juga pernah menyelamatkan Persib dari kekalahan dari Dewa United. Persib yang saat itu dilatih oleh pelatih Luis Milla tertinggal 3-2 dari Dewa United. Ezra Walian yang masuk di babak kedua berhasil mencetak gol di menit-menit akhir yang membuat Persib selamat dari kekalahan.